Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap ayat dalam Al-Quran memiliki kekuatan dan keajaiban tersendiri yang bisa mengubah hidup kita. Di antara ayat-ayat tersebut, ayat Sulaiman menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi setiap individu yang mengamalkannya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inilah 10 hal yang akan terjadi jika mengamalkan ayat Sulaiman. Innahu min Sulaiman menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Yang pertama adalah meningkatkan kekuatan spiritual dan keimanan. Mengamalkan ayat Sulaiman dapat secara langsung meningkatkan kekuatan spiritual dan keimanan seseorang. Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 15, Allah berfirman, "Dan kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman." Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan hikmah adalah anugerah dari Allah yang perlu kita syukuri. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keimanan yang kuat berasal dari ilmu yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Dengan mengamalkan ayat ini, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga meningkatkan status kita di sisi Allah. Para ulama sepakat bahwa zikir dan pembacaan Al-Quran adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengamalkan ayat Sulaiman memberikan ketenangan hati yang sulit diperoleh dari sumber lain. Banyak orang merasakan dampak positif ketika mereka secara rutin membaca ayat ini. Dalam tradisi Sufi, membaca ayat ini dianggap sebagai amalan yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah. Meningkatkan keimanan juga berarti meningkatkan kesadaran akan kebesaran Allah dalam segala aspek kehidupan. Dengan memahami makna dari ayat Sulaiman, kita bisa lebih baik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Keimanan yang kuat akan membawa kita pada kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Melalui pengalaman ini, kita akan merasakan adanya perubahan positif dalam hidup kita. Hal ini tercermin dalam sikap kita yang lebih sabar dan penuh kasih kepada sesama. Meningkatnya spiritualitas akan mendorong kita untuk lebih banyak beramal dan berbuat baik. Oleh karena itu, pengamalan ayat ini bukan sekedar ritual, tetapi juga menjadi gaya hidup yang menuntun kita menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, perlindungan dari gangguan jin dan sihir. Mengamalkan ayat Sulaiman diyakini dapat memberikan perlindungan dari gangguan jin dan sihir. Dalam hadis, Rasulullah mengajarkan doa-doa pelindung dari gangguan makhluk halus. Doa dan ayat-ayat tertentu termasuk ayat Sulaiman dapat dijadikan tameng dari segala jenis gangguan. Banyak ulama menyarankan untuk membaca ayat ini sebagai bagian dari amalan sehari-hari. Ketika kita membaca dan mengamalkan ayat ini, kita meminta perlindungan Allah dari segala keburukan. Mengamalkan ayat ini juga menjadi cara untuk menjaga diri dari pengaruh negatif di sekitar kita. Dalam dunia spiritual, ada keyakinan bahwa setiap makhluk gaib dapat berpengaruh oleh bacaan Al-Quran. Ayat Sulaiman khususnya memiliki kekuatan untuk menahan pengaruh negatif dari jin dan sihir. Umat Islam percaya bahwa dengan keteguhan iman dan pengamalan ayat ini, perlindungan Allah akan selalu menyertai.
Dengan mengamalkan ayat Sulaiman, kita mengundang rahmat Allah dan menolak segala bentuk keburukan. Pengalaman ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, ayat Sulaiman menjadi salah satu senjata spiritual yang ampuh. Kita diajarkan untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, mengamalkan ayat ini merupakan langkah bijak untuk menjaga diri dari segala mara bahaya. Lalu yang ketiga, mendatangkan rezeki dan keberkahan dalam kehidupan. Salah satu keutamaan diyakini dari mengamalkan ayat Sulaiman adalah mendatangkan rezeki dan keberkahan. Dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 23, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." Ayat ini menekankan pentingnya ketakwaan sebagai kunci untuk mendapatkan rezeki yang melimpah. Rasulullah juga bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung yang diberi rezeki." Hadis riwayat Tirmizi. Pengamalan ayat Sulaiman menjadi salah satu bentuk tawakal yang bisa kita lakukan. Banyak ulama dan tokoh spiritual yang merekomendasikan pembacaan ayat ini sebagai sarana untuk memohon kelancaran rezeki. Keberkahan rezeki bukan hanya dilihat dari banyaknya, tetapi juga dari keberkahan dalam penggunaannya. Dalam tradisi Islam, ada konsep bahwa rezeki yang baik adalah yang diperoleh dengan cara yang halal. Meningkatnya spiritualitas dari mengamalkan ayat ini diharapkan dapat membawa keberkahan dalam setiap usaha. Mengamalkan ayat Sulaiman dapat menjadi pengingat bahwa rezeki datang dari Allah dan kita perlu bersyukur atasnya. Dalam pengamalannya, banyak pelaku spiritual merasakan adanya keajaiban setelah mengamalkan ayat ini secara rutin. Sifat dermawan dan rasa empati terhadap sesama juga meningkat dengan keberkahan yang diterima. Rezeki yang datang tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa kesehatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk terus mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari agar mendapatkan rezeki yang berkah. Yang keempat, menundukkan hati dan mendapatkan pengaruh positif. Mengamalkan ayat Sulaiman berpotensi untuk menundukkan hati dan mendapatkan pengaruh positif dalam diri. Dalam Al-Quran, kisah Ratu Bilqis yang tunduk kepada ajakan Nabi Sulaiman setelah menerima suratnya menggambarkan hal ini. Proses penundukan hati tidak hanya berkaitan dengan ketundukan fisik, tetapi juga spiritual. Hadis Nabi Muhammad menjelaskan bahwa sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menjaga hati agar selalu baik, kita dapat merasakan pengaruh positif dalam setiap aspek kehidupan. Pengamalan ayat Sulaiman dapat membantu menumbuhkan rasa tawakal dan keyakinan kepada Allah. Seorang hamba yang tawadu akan mudah mengakui kesalahan dan menerima nasihat. Ulama seperti Imam Al-Ghazali menekankan bahwa zikir adalah cara efektif untuk mempengaruhi hati. Ketika hati kita terhubung dengan Allah, kita akan lebih peka terhadap petunjuknya. Dalam tradisi sufi, amalan ini dianggap sebagai jalan untuk mencapai makom yang lebih tinggi. Dengan menundukkan hati, kita bisa lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan diri sendiri. Hal ini menjadikan kita lebih mudah untuk memberi dan berbuat baik kepada sesama. Secara keseluruhan, mengamalkan ayat ini membawa pengaruh positif yang mendalam dalam kehidupan spiritual dan sosial kita. Yang kelima, ayat Sulaiman dan signifikansinya dalam Islam. Ayat Sulaiman yang tertera dalam surah An-Naml ayat 30-31 menyimpan banyak makna dan hikmah yang mendalam. Surah ini ditujukan kepada Ratu Bilqis sebagai panggilan untuk mengikuti ajaran yang benar.
Konteks penurunan ayat ini mencerminkan kekuasaan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan hewan dan menguasai angin. Teks dan terjemahan ayat ini sangat penting untuk dipahami agar maknanya dapat diterima dengan baik oleh Islam. Dengan mengamalkan ayat ini, seorang mukmin dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman. Al-Quran merupakan sumber petunjuk yang sempurna, dan surah An-Naml adalah salah satu contohnya. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran spiritual dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika kita membaca ayat ini, kita diingatkan untuk selalu memulai setiap tindakan dengan menyebut nama Allah. Tradisi membaca Al-Quran telah diajarkan oleh Rasulullah sebagai amalan yang mendatangkan pahala. Banyak ulama menekankan bahwa membaca ayat ini juga dapat menjadi sarana untuk mendapatkan keberkahan. Dengan menghayati ayat ini, kita dapat merasakan betapa besar rahmat dan kasih Allah. Yang keenam, memperoleh hikmah dan kebijaksanaan. Salah satu manfaat dari mengamalkan ayat Sulaiman adalah memperoleh hikmah dan kebijaksanaan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memahamkannya dalam urusan agama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan mengamalkan ayat ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang hakikat kehidupan. Hikmah yang kita peroleh tidak hanya berkaitan dengan ilmu, tetapi juga dengan pengalaman hidup. Mengamalkan ayat ini memberikan kita perspektif yang lebih luas dalam menghadapi berbagai masalah. Banyak orang yang menemukan solusi terbaik setelah mereka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam tradisi Sufi, mencari hikmah dianggap sebagai perjalanan spiritual yang mendalam. Proses ini membantu kita untuk lebih peka terhadap petunjuk dan tanda-tanda dari Allah. Kebijaksanaan juga berarti kemampuan untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, mengamalkan ayat ini bukan hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperdalam pengalaman spiritual. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk senantiasa mencari hikmah dalam setiap peristiwa. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kewibawaan dan kepemimpinan. Ayat Sulaiman juga memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kewibawaan dan kepemimpinan seseorang. Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari. Ayat ini mengajak kita untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam tradisi Islam, pemimpin yang baik adalah mereka yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan. Meningkatkan kewibawaan bukan hanya soal jabatan, tetapi juga tentang sikap dan tindakan kita. Dengan mengamalkan ayat Sulaiman, kita akan belajar bagaimana memimpin dengan hati dan pikiran yang jernih. Banyak ulama menekankan bahwa keberhasilan seorang pemimpin terletak pada kedekatannya dengan Allah. Dengan rutin membaca ayat ini, kita akan merasakan peningkatan dalam kebijaksanaan dan kewibawaan. Mengamalkan ayat ini akan membuat kita lebih menghargai orang lain dan mendengarkan pendapat mereka. Dengan demikian, kewibawaan yang kita miliki akan datang dari hati yang tulus dan berintegritas. Yang kedelapan, memperkuat hubungan dengan Allah. Salah satu dampak positif dari mengamalkan ayat Sulaiman adalah memperkuat hubungan kita dengan Allah. Hubungan yang kuat dengan Allah adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan rutin membaca ayat Sulaiman, kita secara tidak langsung mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Proses ini membantu kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Dalam tradisi Islam, hubungan yang kuat dengan Allah adalah sumber kekuatan dalam menghadapi ujian. Dengan memperkuat hubungan ini, kita akan lebih mudah memahami kehendaknya,
Meningkatnya kedekatan dengan Allah juga akan membawa kita pada kebahagiaan yang abadi. Ketika hati kita terhubung dengan Allah, segala sesuatu akan terasa lebih ringan dan penuh makna. Mengamalkan ayat ini adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Allah. Oleh karena itu, setiap muslim harus menjadikan pengamalan ayat Sulaiman sebagai bagian dari ibadah sehari-hari. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas ibadah dan ketaatan. Mengamalkan ayat Sulaiman juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Dan Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang berkelanjutan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan mengamalkan ayat Sulaiman, kita diajak untuk meningkatkan konsistensi dalam ibadah. Konsistensi dalam membaca Al-Quran menjadi indikator dari ketaatan kita. Mengamalkan ayat ini juga membantu kita untuk memahami makna dari setiap ibadah yang dilakukan. Kualitas ibadah yang tinggi akan membawa kita pada ridho dan ampunannya. Dengan rutin membaca ayat ini, kita dapat meningkatkan fokus dan niat baik dalam setiap tindakan. Dalam perjalanan spiritual, meningkatkan ketaatan adalah tujuan yang harus dicapai. Ayat Sulaiman dapat membantu kita untuk lebih memahami arti ibadah yang sebenarnya. Dengan demikian, setiap amal yang dilakukan menjadi lebih berarti dan bernilai di sisi Allah. Kemudian yang ke-10, mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin. Mengamalkan ayat Sulaiman dapat membawa ketenangan dan kedamaian batin bagi siapa saja yang melakukannya. Dengan rutin membaca ayat Sulaiman, kita dapat merasakan perubahan positif dalam keadaan emosional kita. Ketenangan batin sangat diperlukan di tengah kehidupan yang penuh dengan stres dan tekanan. Ayat ini membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Pengalaman ayat ini menjadi cara untuk mengalihkan pikiran dari kekhawatiran dan kecemasan. Dalam tradisi Sufi, mencari ketenangan batin adalah salah satu tujuan utama dari perjalanan spiritual. Ketenangan yang diperoleh akan memberikan dampak positif pada kesehatan mental dan fisik kita. Dengan demikian, mengamalkan ayat ini bukan hanya soal spiritual, tetapi juga kesehatan secara keseluruhan. Mengingat Allah akan membuat kita lebih sabar dan bersyukur dalam menghadapi setiap ujian. Ketika hati kita tenang, kita akan lebih mudah mengambil keputusan yang bijaksana. Banyak pelaku spiritual menemukan bahwa ketenangan batin dapat membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.